arti kata binary itu sebenarnya dua opsi gitu. Itu sebenarnya hanya tebak-tebakan. Misalnya mereka menawarkan tebakannya apakah harga saham ABCD minggu depan itu di atas Rp10.000 atau enggak. Kalau kita jawab iya dan ternyata memang harganya di atas 10.000, berarti kita menang. Nah kalau kita menang, misalnya kita ikut taruhannya Rp1.000.000 misalnya. Kalau kita menang, kan logikanya kita dapat 1 juta kan, kita menang nih. Tapi enggak, mereka punya ketentuan payout ratio sendiri, misalnya 30-70%. Artinya kalau kita menang pun 30% buat si bandar, kita cuma dapat 70%. Jadi ya pasti kita dalam posisi yang kalah terus. Yang menang selalu bandar. Ini sama kayak kasino. Mana ada sih pengelola kasino yang mau kalah? Ya, halo teman-teman semua. Sekarang kita udah ada Pak Hamdi lagi nih. Nah, sebelumnya ini keren banget sih tempatnya. Udah mulai jadi ya Pak Hamdi ya. Ini masih mau ada renov lagi atau gimana Pak? Udah selesai sebetulnya. Udah selesai ya? Selesai. Oh, iya. Ini tempatnya sih bagus ya buat indoor. Nah, hari ini kita mau bahas ada 2 nih hot issue. Kripto di PPN-in sama investasi bodong. Nah, kalau yang soal kripto, itu sebenarnya kenapa sih mereka harus di PPN? Sejarahnya panjang jadi. Kalau kembali ke sejarah kripto sendiri ya, sebenarnya kan pendiri atau penemu kripto itu kan memang mereka justru ingin menghilangkan fungsi intermediary, fungsi bank sentral, fungsi pemerintah gitu. Makanya kripto itu disebut sebagai peer-to-peer, jadi mata uang. Jadi kalau kita kembali ke sejarah mata uang, dulu itu zaman dulu orang kalau transaksi kan bayarnya pakai logam mulia, pakai emas atau pakai perak, dan itu hubungannya peer to peer, antara misalnya saya yang beli, saya yang bayar ke kamu, kamu terima barang, saya bayar pakai logam gitu. Logamnya bisa emas bisa perak. Nah kemudian ada yang namanya muncul apa yang namanya fiat money, yaitu mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Apakah itu uang kertas ataupun uang logam ya. Itu yang digunakan sebagai alat bayar. Jadi ada fungsi intermediary jadi bank dan bank sentral. Nah kemudian sekarang muncul lagi apa yang namanya kripto. Nah kripto ini pada dasarnya seolah-olah seperti kembali lagi ke zaman dulu. Jadi mereka ingin menghilangkan fungsi intermediary ini, fungsi bank sentral dan bank dan pemerintah. Mereka nggak mau gitu. Jadi oleh karena itu kripto mekanismenya sama, peer to peer. Saya misalnya transaksi dengan kamu bisa beli barang sesuatu barang, saya bayar pakai salah satu coin misalnya Bitcoin. Kamu kasih saya barang, saya bayar dengan Bitcoin, dan itu hubungannya bilateral, peer to peer gitu. Nah itu yang terjadi di seluruh dunia gitu. Nah bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia kan ada rencananya akan ada bursa kripto, bursa kripto yang akan memperdagangkan transaksi kripto di antara pedagang yang ada di Indonesia. Itu di bawah pengawasan Biro pengawasan di Bapepti ya, Biro Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Dan Bapepti mengharuskan semua pedagang yang ada di Indonesia itu mendapatkan izin dari Bapepti, dan semua pedagang ini harus membentuk bursa kripto, dan pedagang itulah nanti yang akan menjadi pedagang di bursa itu, sehingga ada fungsi pengawas oleh bursanya dan ada fungsi pengawas oleh Bapepti sebagai regulator. Itu struktur yang ada di Indonesia, dan itu hanya ada di Indonesia. Kalau di negara lain nggak ada gitu. Jadi kalau negara lain itu full bebas gitu. Karena itu tadi latar belakang kenapa mereka bikin kripto itu justru untuk menghilangkan fungsi intermediary, fungsi regulator, fungsi pengawas. Mereka nggak mau. Jadi mereka. Jadi apakah Indonesia disebut lebih maju sendiri atau aneh sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi
itu lain dengan yang terjadi di luar negeri. Memang ada pro kontra sih dengan adanya bursa itu. Pemerintah kan bisa mengenakan pajak. Contohnya tadi ada PPN dan ada PPH. PPH-nya pun kalau tidak salah sama seperti di bursa di saham. Kalau tidak salah itu final 0,1%. Gitu. Bagi pemerintah itu ada keuntungannya. Jadi dengan adanya bursa, adanya penyelenggara, pemerintah kan bisa memungut pajak. Dan kan selama ini yang dipertanyakan orang, apa sih keuntungan kripto buat negara? Karena kan transaksinya kan antar pengguna kripto saja. Gitu. Apa pengaruhnya buat negara? Dianggap tidak ada. Gitu. Nah, dengan adanya bursa, ada pengawas, kemudian sekarang Kementerian Keuangan juga sudah masuk melalui Ditjen Pajak untuk memungut pajak dari transaksi kripto. Untuk sisi itu bagus buat negara. Jadi ada sumbangsi transaksi kripto bagi negara gitu. Nah, cuman pertanyaannya apakah nanti akan jadi beda sendiri nih dengan apa yang terjadi di luar negeri gitu. Karena mereka kan pada dasarnya nggak mau ada ada pengawas, nggak mau ada regulator. Mereka maunya kan full independen kan. Jadi makanya transaksi kripto itu kan boleh dibilang tuh anonymous. Kita nggak bisa telusuri namanya siapa gitu, karena namanya pakai kode-kode digital aja, jadi nggak bisa ditelusuri. Sebenarnya kalau yang kayak PPATK gitu mereka bisa nge-track nggak sih? Nggak bisa ya? Atau gimana ya? Kalau sekarang dengan adanya bursa kripto di Indonesia itu bisa ke-track kan? Bisa karena kan nanti nasabah yang mau jual beli kripto kan harus buka rekening di pedagang yang terdaftar. Pedagang itu sudah punya izin dari Bapepti. Nah, pedagang ini terima nasabah, mereka kan ada proses KYC. KYC, kemudian mereka juga harus melapor ke PPATK. Sepanjang mereka adalah pedagang yang dapat izin di Indonesia, mereka kan punya kewajiban untuk melapor ke PPATK. Jadi PPATK juga bisa minta data-data transaksi dari semua nasabah kripto yang ada di Indonesia. Oke, nah itu kan berlaku cuma di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya kan rata-rata ada yang modusnya mereka kayak gini. Mereka beli BTC dulu. Habis itu kalau nggak salah mereka masuk ke Binance, jadi tuker BTC sama Binance. Itu gimana? Itu dia. Kalau sepanjang mereka buka rekening di Indonesia, semua proses kan harus diikuti itu. Proses KYC, proses administrasi yang lain. Si pedagang juga harus ngecek kan, orangnya siapa, kan diminta foto KTP segala macam, tahu. Dan itu kan bahan buat mereka untuk melapor ke PPATK nanti. Tapi kalau kita buka rekeningnya di luar negeri, misalnya di Binance atau di tempat lain, itu saya kira akan sulit terlacak oleh PPATK gitu. Kecuali nanti ada kerjasama antara PPATK dengan negara di mana Binance itu berlokasi. Itu kan bisa ada pertukaran data. Soalnya kan nggak tahu ya. Kalau saya lihat kan sebenarnya memang kadang-kadang mereka permainannya itu udah masukin ke sini dulu, terus mainin di luar negeri kan. Atau nggak, biasa kalau yang ICO itu mereka bikin dulu di luar negeri, habis itu baru masuk ke Indonesia kan. Sebenarnya by definition kalau Bapepti itu ngurus untuk ICO-nya atau pure untuk perdagangannya aja. Kadang-kadang masyarakat kan suka bingung. Di peraturan Bapepti sebetulnya sudah ada, sudah dikenal konsep ICO, tapi sampai sekarang memang belum peraturan pelaksanaannya belum ada. Jadi untuk ICO-nya belum ada, makanya kalau sekarang kalau ada orang yang mau menerbitkan token atau apapun, prosesnya adalah mereka melalui pedagang dulu. Jadi mereka ajukan ke pedagang yang akan lakukan analisis terhadap rencana penerbitan koin itu, kemudian kalau pedagangnya oke, nanti baru pedagang bawa ke Bapepti. Karena di Bapepti sendiri kan sudah ada daftar kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Itu ada 299 koin. Udah ada listnya. Mereka punya listnya, dan itu dipilih dari 500 Big 500 dari coin market cap. Itu ada listnya. Dari 500 diambil 299 koin. Hanya itu yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Di luar itu nggak boleh. Nah, untuk koin yang baru mau diterbitin, nah itu prosesnya seperti tadi saya katakan. Ke pedagang dulu, ajukan, nanti pedagang menilai
periksa white papernya, lihat kelayakan proyek segala macam. Baru nanti pedagang yang bawa ke peti apakah ini boleh di perdagangan atau tidak. Iya. Oke. Nah, cuma kan sekarang apa namanya, yang kayak binomo, yang kayak gitu-gitu kan itu katanya juga ada jual kripto juga ya. Itu maksudnya mereka bagian ponzinya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya kalau yang jadi kasus seperti robot trading, kemudian ada binary option dan binomo, ya itu pada dasarnya sih money game ya, ponzi. Ya, yang jelas ponzi ya seperti robot trading itu. Mereka kan berdalih mereka jualan robot. Gitu. Jualan robot boleh dong. Mereka kan punya izin salah dari Kementerian Perdagangan. Jadi nggak salah jualan robot. Yang salah adalah mereka juga mengumpulkan dana masyarakat kan. Jadi melalui sistem multi level marketing, mereka rekrut orang, kemudian dijanjikan dengan menggunakan robot mereka nanti bisa dapat keuntungan misalnya 1 atau 2% per hari gitu. Tapi dugaan saya itu dugaan terbesar saya itu adalah ponzi. Jadi mereka mengumpulkan dana, nanti pembayaran 1-2% sebenarnya diambil dari dana-dana yang dikumpulkan dari peserta yang baru masuk gitu. Karena kan mereka selalu berdalih dana nasabah diputarin melalui pialang di luar negeri dan dikelola oleh si robot ini. Jadi robot ini saking pintarnya bisa cari untung sendiri gitu. 2% per bulan ya. Saya selalu bilang kalau memang ada robot yang saking pintar cari duit, yang punya nggak akan jual gitu. Pasti dia pakai sendiri nyari duit, ngapain dijual gitu. Iya. Nah kalau memang betul mereka salurkan ke pialang luar negeri, kan pertanyaannya apakah pialang luar negeri ini pialang yang memang beneran atau enggak gitu. Pialang yang punya izin di sana atau enggak. Atau jangan-jangan pialang luar negeri ini sebenarnya mereka sendiri gitu. Jadi duitnya masuk kantong kanan, keluar kantong kiri, muter-muter di mereka aja gitu. Ya, jadi kesimpulan saya itu sebetulnya ponzi. Nah kemudian binary option itu kan ini beda dengan istilah option yang kita kenal di saham ya. Kan ada option, ada call option, ada put option. Call option adalah hak untuk membeli saham. Put option adalah hak untuk menjual saham. Itu kan semacam derivatif dari saham. Nah kalau binary option sebetulnya option di sini pengertiannya opsi gitu. Binary itu artinya dua. Jadi arti kata binary itu sebenarnya dua opsi gitu. Itu sebenarnya hanya tebak-tebakan. Misalnya mereka menawarkan tebakannya apakah harga saham ABCD minggu depan itu di atas Rp10.000 atau enggak. Kalau kita jawab iya dan ternyata memang harganya di atas 10.000, berarti kita menang. Nah kalau kita menang, misalnya kita ikut taruhannya Rp1.000.000 misalnya. Kalau kita menang, kan logikanya kita dapat 1 juta kan, kita menang nih. Tapi enggak, mereka punya ketentuan payout ratio sendiri. Misalnya 30-70%. Artinya kalau kita menang pun 30% buat si bandar, kita cuma dapat 70%. Itu aja udah nggak fair kan. Iya, benar. Kita menang, mereka dapat, kita kalah, semuanya buat mereka gitu. Dan kalau kita kalah gimana? Kalau kita kalah misalnya kita ikut taruhan 1 juta, untuk bisa ikut di taruhan berikutnya itu biasanya dinaikin taruhannya jadi 2 juta atau 3 juta. Jadi ya pasti kita dalam posisi yang kalah terus. Yang menang selalu bandar. Ini sama kayak kasino. Mana ada sih pengelola kasino yang mau kalah? Nggak ada. Nggak ada kan? Bandar selalu menang. Bandar selalu menang. Mungkin ada pengunjung yang dikasih menang, yang kecil-kecil dikasih menang 1-2 kali. Habis itu kalau udah gede disikat gitu. Sama di mana-mana sama. Dan binary option itu pada dasarnya judi. Karena ya sifatnya cuma tebak-tebakan. Jadi dua-duanya itu ada, kalau kayak tadi robot trading itu ponzi, money game, kalau binary option itu murni judi. Jadi ya pasti ya yang ikut pasti kalah gitu. Cuma kan sekarang jadinya tuh orang-orang yang misalnya apalagi yang benar-benar baru ya, benar-benar baru itu jadi mereka sulit tuh membedakan antara judi dan spekulasi kan. Jadi itu kesannya kayak blur gitu. Nah itu clear definition antara spekulasi dan judi itu enaknya bagaimana? Sebetulnya sederhana menurut saya sih. Kalau mau investasi kan pilihannya cuma kalau di Indonesia ya kalau kita ke nyimpan duit ke bank. Ada tabungan, ada deposito, tapi itu kan bukan investasi. Itu cuma buat ngamanin duit.
Kalau investasi pilihannya kalau nggak di pasar modal, ada di perdagangan berjangka komoditi. Tapi kalau investasi jangka panjang, saya melihat pasar modal lebih tepat karena di saham itu kan esensinya kan investasi jangka panjang. Jadi kita beli saham sekarang, kita tidak berharap menjualnya besok atau bulan depan atau tahun depan. Kita kan investasi dalam jangka panjang, bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Itu yang benar-benar investasi. Nah, kalau dalam memilih saham tentu saja kita harus pertama kita harus buka rekening dulu kan. Buka rekening di pialang yang atau sekuritas yang memang terdaftar di OJK dan di Bursa Efek Indonesia tentu. Itu dulu yang dicek gitu kalau kita mau buka rekening. Kemudian waktu beli saham ya memang saham yang terdaftar atau listed di Bursa Efek Indonesia. Itu kan nggak mungkin bodong kan. Kemudian kalau kita transaksi bisa ada dua macam. Kita mau long term investment sesuai dengan karakteristik saham tadi, memang buat long term investing, atau bisa juga buat trading, atau kalau kamu bilang spekulasi juga boleh gitu. Nah, trading sendiri kan juga macam-macam tuh. Ada yang scalping, yang trading yang cepat dalam hitungan menit atau detik, ada day trading yang harian, atau ada swing trading yang beberapa hari tergantung swing harga saham, atau trend trading tergantung tren dari harga suatu saham. Nah, kalau mau kamu mengambil istilah spekulasi untuk trading sebenarnya boleh aja. Kalau tradingnya tidak pakai analisis technical analisis gitu. Kamu hanya ikut-ikutan orang karena ini di pom-pom kamu masuk, itu spekulasi namanya. Itu spekulasi ya jatuhnya ya. Kalau trading kita pakai analisis gitu. Kita lihat dulu chartnya, technical analisisnya, baru kita masuk gitu. Trading masih pakai analisis. Kalau spekulasi ya murni kayak tadi binary, kamu spekulasi untung-untungan gitu. Pilihannya kalah atau menang gitu. Nah, kemudian pilihan kedua bisa di industri perdagangan berjangka komoditi. Kamu di sana banyak produk-produk apa yang dikenal dengan CFD, Contract for Difference. Kayak forex, pasti kamu sering diterima tawaran itu, transaksi forex itu sesungguhnya adalah CFD. Jadi kita hanya transaksi atas selisih harga forexnya. Kita tidak betul-betul membeli forexnya, tidak beli falasnya kemudian kita simpan, bukan itu. Kalau itu kita belinya di money changer, kita beli US dollar, kita simpan, nanti harga naik, suatu saat kita jual. Kalau ini kita tidak membeli fisik atau mata uangnya, kita hanya transaksi atas selisih harganya. Demikian juga ada transaksinya emas yang mengacu ke harga emas di local London. Kita hanya transaksi atas selisih harga emasnya. Itu yang produk CFD. Tapi di sana juga ada produk itu baru di launch namanya emas digital. Emas digital itu sesungguhnya kita transaksi jual beli membeli emas. Tapi emasnya sudah di digitalize. Sama persis kayak dulu saham itu dari fisik menjadi scriptless. Sama kayak gitu. Jadi kita beli emas sesuai dengan uang yang kita miliki. Misalnya kita punya 100.000, harga emas 1 juta, berarti kita dapatnya 0,1 gram. Nah, kemudian kalau nanti gramnya sudah mencapai jumlah gram yang kita inginkan, kita mau ambil fisiknya bisa. Tapi memang ini sebenarnya buat biar supaya entry barrier lebih gampang ya masuknya ya. Iya, lebih gampang. Jadi sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki. Jadi tidak kalau dulu kan kita beli emas minimum misalnya harus 1 gram, 5 gram gitu kan. Kalau sekarang bisa. Karena transaksinya sesuai dengan jumlah uang kita miliki. Dan dia sifatnya semacam scriptless gitu. Jadi nggak ada fisik. Kita cuma terima konfirmasi aja. Kalau menurut Pak Hamdi, maksudnya kan ini BTC kan maksudnya kayak cryptocurrency kan udah makin diaplikasikan ya dalam kehidupan. Nah, yang kayak emas, yang kayak komoditi itu lama-lama bakal hilang atau tetap stay ada? Nggak akan hilang investasi, karena kan prinsipnya investasi kan diversifikasi. Jadi kalau kita mau investasi, mungkin sebagian bisa di saham, sebagian di forex atau di emas, sebagian bisa di kripto kalau aku mau berani gitu. Karena kan terus terang kripto sini kan masih pro cons nih. Ada yang bilang ini beneran nggak sih gitu. Tapi yang percaya memang mereka yakin itu barang itu ada. Kayak Bitcoin itu kan waktu keluar harganya cuma $1
doang. Nggak sampai, cuma 0,00. Lebih kecil lagi. Kamu dengar cerita itu nggak ya, orang beli pizza 2 slice pizza bayar dengan 10.000 Bitcoin. Oh iya. Jadi di awal itu 2000, sekitar tahun 2009 kalau salah. Jadi ada satu programmer di Amerika iseng nih, siapa yang mau beliin gue 2 slice pizza, gue bayar dengan 10.000 Bitcoin. Waktu itu harga Bitcoin cuma 0,000 sekian dolar. Ada yang merespon tuh, ada programmer lain dari Inggris kalau nggak salah, dia beliin. Jadi kan online, tinggal telepon restoran pizza di dekat rumahnya di Amerika, kemudian dibeliin dan dia terima 10.000 Bitcoin. Sekarang harga Bitcoin sudah 40 ribuan. Satu pasar rumah. Saya udah hitung itu, dia beli 2 slice pizza harganya 6,3 triliun rupiah harga sekarang. Karena Bitcoin kan 42, terakhir saya lihat 42 ribuan. Kalau kali 10.000, kemudian kamu kali kurs ini US dollar ya dalam rupiah sekitar 6,3 triliun. Oke, tapi kalau yang dari menurut ini kan maksudnya kita sebenarnya kripto itu lebih ke arah, saya nggak tahu ya. Ada yang bilang kan ini sebenarnya tergantung dari scarcity ya, dari orang-orang udah pada beli atau belum kan. Karena jumlah batasan Bitcoin itu kalau nggak salah berapa? 21 juta. 21 juta kan. Sekarang masih 18 juta. Nah, sebenarnya yang saya nggak habis pikir dari kemarin, siapa yang ngitung sekarang udah 18 juta? Nah ini memang itu kan. Maksudnya kayak tiba-tiba kayak siapa yang ngitung beginian? Iya kan. Mereka kan pakai teknologi namanya blockchain atau distributed ledger. Jadi mereka semua inilah yang mengontrol berapa jumlah koin yang sudah diterbitin gitu. Jadi nggak bisa misalnya satu pihak nambang mining sendiri kemudian dia bikin sendiri, nggak bisa. Itu harus kesepakatan semua pihak, semua ledger itu. Jadi itu menurut mereka. Tapi ya orang yang nggak tahu beneran nggak sih, jangan-jangan itu cuma ngepom-pom kan? Pom-pom doang gitu. Benar nggak sekarang 18 juta dan benar nggak nanti 21 juta, jangan-jangan nanti ditambah lagi gitu. Tapi menurut yang pro mereka bilang itu nggak mungkin terjadi karena dengan blockchain itu nggak mungkin satu pihak itu membuat koin sendiri tanpa diketahui oleh pihak yang lain, tanpa disetujui oleh pihak yang lain, jadi nggak bisa. Jadi memang harga kripto murni karena supply dan demand. Semakin scarce harganya pasti naik gitu. Jadi semakin banyak nanti harganya akan turun. Tapi barang fisiknya nggak ada yang tahu. Itu kan nggak bisa dilihat fisiknya. Nggak tahu ada di mana gitu. Berarti memang nggak tahu ya. Saya cuma ngerinya. Oke nih, kan prediksinya katanya tengah tahun itu bakal jadi 50.000 kan katanya. Ya, apa Nobaninos juga BTC. Oh BTC. BTC kan dulu pernah hampir 100.000. Tapi kan terus turun lagi kan. Nah cuma kan ya itu sebenarnya kayak gitu kan nggak tahu hal tersebut bisa dikalkulasikan atau gimana tuh enaknya kita sebagai yang investor itu. Karena lagi-lagi ini murni kan kepercayaan, trust. Kalau lu percaya ya beli, kalau enggak ya jangan. Iya. Itu murni trust. Nggak ada yang bisa ngecek benar nggak jumlahnya segitu, benar nggak. Palingnya orang cuma bisa ngeliatnya dari volume trade-nya doang ya palingnya. Iya. Oke lah kalau gitu. I think ini udah cukup banyak banget nih apa yang kita bisa pelajarin dari sesi ini ya. Thank you banget Pak Hamdi atas waktunya. Sama-sama. Nanti kali kita bakal ngobrol lagi soal kripto lagi. Oke, thank you.